Halo semuanya, kami dari kelompok 4 S1 Keperawatan 2019 akan menjelaskan mengenai konsep diri. Yang akan kami bahas dalam materi ini, yang pertama ada teori kepribadian, dilanjut lagi ke struktur kepribadian, dan perbedaan watak kepribadian dan tabiat, lalu ada perbedaan sifat, sikap, kebiasaan, dan tipe, dan gangguan kepribadian, lalu dilanjut ke proses terjadinya kepribadian, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kita masuk ke teori kepribadian. Materi teori kepribadian. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan teori? Teori merupakan salah satu unsur terpenting dari setiap pengetahuan ilmiah atau ilmu, termasuk psikologi kepribadian. Nah, tanpa teori kepribadian, usaha untuk memahami perilaku dan kepribadian manusia pasti sulit untuk dilaksanakan. Selanjutnya, ada kepribadian. Apa sih itu kepribadian itu sendiri? Kepribadian itu sendiri merupakan keseluruhan cara seseorang, individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu yang lain. Nah, di sini juga ada menurut Robbins tahun 2008 bahwa kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh manusia atau oleh seseorang. Kepribadian biasanya digambarkan dalam karakteristik perilaku seperti kepercayaan diri, dominasi, kemampuan bersosialisasi, otonomi, cara mempertahankan diri, kemampuan beradaptasi, dan sifat agresif. Kepribadian dapat digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen untuk produk atau pilihan merek tertentu. Jadi sebenarnya apa sih itu yang dimaksud dengan teori kepribadian? Menurut Hall dan Lindsay Koswara tahun 1991 jilid 5, teori kepribadian adalah sekumpulan anggapan atau konsep-konsep yang satu sama lain berkaitan mengenai tingkah laku manusia. Oke. Next, materi selanjutnya. Sekarang kita masuk ke struktur kepribadian. Tokoh yang diambil yaitu Sigmund Freud atau dipanggil Freud. Beliau menjelaskan mengenai id, ego, dan supraego. Pertama-tama, kami akan menjelaskan apa itu id. Id adalah sistem kepribadian sejak lahir. Isinya apa saja sih? Isinya yang pertama ada insting, lalu ada impuls, dan yang terakhir ada drive. Nah, lalu id ini beroperasi pada alam tak sadar atau alam bawah sadar. Ini bekerja pada prinsip kenikmatan atau pleasure principle. Nah, pleasure principle ini yaitu berusaha mendapatkan kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Nah, di sini ada kerjanya ada yang refleks dan ada primary process. Refleks ini contohnya seperti menggaruk pada saat gatal. Itu terjadi secara tidak sengaja atau secara langsung tanpa kita sadari bahwa kita menggaruk gitu. Sedangkan primary process atau proses primer ini seperti membayangkan atau mimpi. Membayangkan atau mimpi ini tidak mementingkan moral. Jadi kita membayangkan, yang penting kita memuaskan kenikmatan tanpa memikirkan moral, dan kita juga menghindari rasa sakit. Ini kita akan menghasilkan ego. Nah, di sini kita berpikir bahwa hal ini melanggar gak sih? Atau pacaran ini melanggar gak sih? Lalu ini lebih banyak resikonya atau gimana? Nah, di sini di ego ini kita akan bermain dengan reality atau realita yang ada. Nah, ego ini pada realita yang ada. Nah, ego ini bisa disebut sebagai eksekutor atau bisa memilih ke id
condong ke id atau condong ke superego. Ego ini akan lebih condong ke kenikmatan atau lebih condong ke moral. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke superego. Superego ini lebih menekankan prinsip moral. Dari mana sih moral itu? Moral ini berasal dari nilai-nilai yang ada di lingkungan yang akan membentuk sikap conscience dan sikap ego ideal. Sikap conscience ini yaitu sikap yang akan menyalahkan dirinya sendiri atau menghukum diri sendiri. Seperti pacaran ini akan tetap salah, dari segi sudut pandang manapun akan tetap salah, seperti itu. Jadi dia tuh lebih merasa bersalah gitu bahwa udah melakukan hal yang buruk tanpa memikirkan moral. Nah, sedangkan ego ideal itu yaitu sikap yang ingin lebih baik dari yang terbaik, kayak sosok ideal gitu. Nah, di sini di super ego ini lebih menyeimbangkan antara pleasure principle atau kenikmatan dengan moral. Jadi di sini kenikmatan harus dibarengi dengan moral gitu. Nah, lalu di sini ada tugas super ego. Tugas super ego ini ada dua, yaitu yang pertama memilih stimulus atau insting yang lebih prioritas. Nah, lalu yang kedua itu kapan dan bagaimana stimulus direspon dengan resiko yang lebih minim. Ya, jadi di super ego ini lebih meminimkan resiko, seperti itu. Atau personalitas yaitu kualitas seseorang yang menyebabkan seseorang dapat disenangi atau tidak disenangi oleh orang lain. Nah, kepribadian ini lebih mudah dinilai oleh orang lain daripada diri kita sendiri. Atau karakter yaitu kepribadian yang dipengaruhi oleh motivasi yang menggerakkan kemauan sehingga orang tersebut akan bertindak. Atau totalitas kemungkinan bereaksi secara emosional dan volisional untuk dari unsur di dalam seperti keturunan, faktor-faktor endogen atau dasar, dan unsur dari luar seperti pendidikan, pengalaman, serta faktor-faktor eksogen. Tabiat atau temperamen yaitu kepribadian yang bergantung pada keadaan badania. Tabiat ini berasal dari sifat emosi individu yang sifatnya itu turun-temurun dan tidak dapat diubah. Perbedaan sifat, sikap, kebiasaan, dan tipe. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sifat. Apa sih sifat itu? Sifat atau trait adalah sistem neuropsikis yang digeneralisasikan dan diarahkan dengan kemampuan untuk menghadapi bermacam-macam perangsang secara sama, memulai serta membimbing perilaku adaptif dan ekspresi secara sama. Menurut Allport tahun 1951. Yang kedua ada sikap. Apa itu sikap? Sikap atau attitude. Perbedaan sikap dengan sifat adalah sikap biasanya memberikan penilaian menerima atau menolak terhadap objek yang dihadapi, atau biasanya pula berhubungan dengan suatu objek, sedangkan sifat tidak. Yang ketiga, ada kebiasaan. Kebiasaan atau biasa disebut dengan habit adalah bentuk tingkah laku yang tetap dari usaha menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang mengandung afektif perasaan, menurut Kartonoka tahun 1966. Dan selanjutnya yang terakhir ada tipe. Perbedaan antara sifat dan tipe menurut Allport adalah: yang pertama, individu dapat memiliki sesuatu sifat tetapi tidak dapat memiliki suatu tipe. Yang kedua, tipe adalah konstruksi ideal si pengamat dengan mengabaikan sifat-sifat khas individualnya. Yang ketiga, tipe menunjukkan perbedaan buatan sedangkan sifat refleksi sebenarnya dari individu. Gangguan kepribadian yaitu kondisi kesehatan yang seseorang yang mempengaruhi bagaimana seorang berpikir, merasa, atau bertindak. Nah,
Penderita gangguan kepribadian akan mengalami kesulitan dengan perubahan menjadi seseorang yang curigaan atau impulsif, lalu akan bersikap aneh atau menjengkelkan, dan mereka akan kesulitan untuk nyambung dengan orang lain. Apabila masuk ke pola jangka panjang, gangguan kepribadian ini akan merusak hubungan personal si penderita dan orang lain, lalu akan merusak pekerjaan dan kesehatan mental penderita. Kadangkala penderita tidak menyadari jika mereka menderita gangguan kepribadian. Proses terjadinya kepribadian yang pertama itu biologis. Contohnya orang tua yaitu ayah dan ibu menurunkan kepribadian kepada anaknya. Lalu di sini geografis, suatu wilayah akan mempengaruhi kepribadian setiap orang yang menempati wilayah tersebut. Lalu di sini kebudayaan, contohnya kebudayaan Sunda yang misalnya dikenal dengan ramah tamah, maka kepribadian orang Sunda akan terpandang dengan ramah tamahnya. Teman kelompok akan mempengaruhi kepribadian seseorang karena seseorang tersebut pasti atau akan bersosialisasi dengan kelompok. Nah, lalu di sini ada pengalaman unik. Pengalaman unik mau itu baik atau buruk akan mempengaruhi kepribadian seseorang karena pengalaman itu tidak dapat dilupakan.